Bukan saya sampai di situ. Wa yusabbit aqdamakum, dan kalian akan ditetapkan daripada langkah kalian. Ya. Jadi supaya berkah semuanya. Ya, harta kita, umur kita, ayo kita ambil di dalam dakwah. Mau di dalam hartanya, mau di dalam tenaganya, mau di dalam pikirannya, mau di dalam waktunya. Ayo, kalau bisa kita menjadi umat Nabi yang spesial. Kenapa kita harus yang biasa ini? Ya, goreskan daripada kebaikan selama kita masih hidup. Ya, gores kebaikan, cerita kebaikan. Ya, yang mungkin kita nggak dikenal sama orang, tapi nanti akan ada nampak ketika kita meninggal dunia hasil daripada itu semua. Ya, terlebih lagi sampai ulama mengatakan apa? Amalan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata ulama tersebut? Yaitu dengan cara kita sama-sama niat bantu dakwah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang baik semuanya bisa ambil. Sadar nih, saya nggak bisa ceramah, bukan. Ayo niat semuanya. Niat yang namanya gimana, contohin akhlaknya Rasulullah, contohkan daripada hal-hal yang baik, kejujuran. Itu katanya. Sampai biar tahu, oh saya percaya ya dengan yang namanya orang-orang Islam. Kenapa? Jujur pasti. Itu dakwah. Mereka sampai mengenal, oh ternyata agama Islam itu ngajarin jujur. Berapa banyak orang-orang Islam. Jadi jangan sampai yang namanya orang yang ahli ibadah tuh yang megang tasbih. Misalnya Imam Ahmad nih, saya nggak cocok seperti ini. Makanya saya sering sampaikan dimanapun, ya, bukan yang namanya orang yang baik tuh orang yang banyak sujud. Islam cuma ngajarin sholat, Islam cuma ngajarin sholawatan, Islam cuma ngajarin yang namanya apa? Yang ngajarin baca Al-Quran, bukan. Islam ngajarin sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang namanya apa? Kejujuran. Pengen jadi orang sukses, jujur. Ya. Maka di dalam Nabi pertama ngajarin itu bukan pintar, ini itu bukan jujur. Akhirnya apa? Islam apa? Yang namanya jujur itu termasuk daripada kebaikan. Akhirnya yang nyolong orang Islam, yang nyuri orang Islam. Padahal Islam semua mengajarkan. Sampai gunting buku diajarin dalam Islam. Nah, ini dakwah akhlak yang baik. Sampai saking nanti, ya, sedikitnya orang yang jujur, at-tujar Rasul dikata Rasulullah. Pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para syuhada. Pedagang jujur dapat pahala dari Allah. Dengan niat tadi, niat, ya, makanya niat. Ayo perbaiki niat kita. Jangan sampai kita udah jauh-jauh niatnya nggak baik, sayang. Nah, itu yang kedua. Ya, udah ini aja dah. Udah pada ngantuk kayaknya nih. Belum aja dibilang sampai jam 1, udah jam 1 lewat nih, jam 1 lewat 10. Nah, saya perhatian dengan waktu. Nah, karena daripada ngomong banyak capek-capek dikira Nina Bobo. Capek Nina Bobo. Kira saya ini bapaknya nih. Nina Bobo biar tidur. Ya, jadi ini ayo ambil hikmahnya. Yang pertama, bangun koneksi kita di dalam bulan Syawal ini. Makanya ulama menjelaskan mana tanda-tanda orang yang diterima amal ibadahnya di dalam bulan puasa. Bulan puasa nih subhanallah. Ya, semuanya yang nggak pernah baca Quran, baca Quran. Ya, nggak pernah sholat. Yang nggak pernah nutup aurat. Ya, bahkan iklan marjan aja pakai bedug. Yang nggak islami, subhanallah. Pokoknya kalau udah ada pentungan bedug, ini tanda-tanda udah mau dekat nih bulan Ramadan kan kayak gitu. Ya, ini semuanya di dalam bulan Ramadan. Tanda-tanda orang diterima amalnya di dalam bulan Ramadan mana sih? Setelah bulan Ramadan amal ibadahnya meningkat, itu diterima berarti. Tapi kalau makin lemes, bawaannya pengen rebahan aja, ya, bawaannya pengen tiduran aja, malas bahagia, qobliyah, berarti amal ibadahnya nggak diterima. Ya, makanya di dalam bulan Syawal ini pertama, ayo bangun, perbaiki koneksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang namanya jaga sholat udah dijaga, perbaiki lagi kualitas sholat kita. Ya, kualitasnya dari mana? Pelajari rukun-rukun sholat, pelajari bacaan sholat, pelajari yang namanya
fardunya wudhu, belajar lagi yang batalin wudhu, karena yang dilihat itu kualitas. Kualitas beda. Coba lihat, chef itu kalau punya sertifikasi sama enggak beda apa enggak? Beda, apalagi yang cuma otodidak doang nggak dihargain sama orang. Begitu pula ibadah itu dilihat dari kualitas. Kenapa sih kita harus ngaji kayak gini nih? Ya, saya kan pengen bukan jadi ustadzah, bukan. Siapa suruh ngajarin nanti jadi ustadzah? Ya, ngapain saya belajar agama? Saya kan cita-cita bukan jadi ustadzah, bukan jadi yang namanya ustadz, bukan. Supaya kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Supaya kita tahu yang namanya kualitas. Makanya bukan dari pakaian, bukan. Orang kadang melihat yang namanya pakaian, oh pakai jubah, pakai imamah, oh ini alim nih, ulama nih. Belum tentu, ya. Belum tentu, bukan dari itu, bukan dari pakaian. Dari apa? Kualitas ibadah, pengetahuan daripada ilmu. Itu ilmu kita. Makanya orang yang semakin tahu ilmu, kualitasnya semakin bertambah. Nah ini kita pengen yang namanya kualitas, bukan kuantitas. Bahkan dijelaskan satu afqah lebih dahsyat daripada 1000 abid. Satu orang yang paham agama itu lebih dahsyat daripada 1000 ahli ibadah. Bayangin 1000 sama satu ahli ibadah. Ya, sampai di dalam riwayat tuh ada setan itu sama ahli mukasyibin dibuka. Ada melihat ahli mukasyibin. Setan itu lagi joget-joget di depan orang yang sholat. Ini masyhur ceritanya, semua terkenal. Ya. Yang lagi tidur nggak digoda, kan kayak gitu. Jangan-jangan yang tidur di sini nggak digoda. Ahli ilmu semuanya, tidurnya pakai ilmu. Coba lihat, kali bisa disiram pakai kopi, nggak ada kopi, mah air aja tuh matanya. Ya, setan jangan pada takut di sini nih. Ya, ada ahli ibadah lagi sholat diganggu sama saya joget-joget, yang tidur nggak diganggu. Ditanya sama ulama tersebut, setan, kenapa gak ganggu orang yang tidur lagi sholat, orang lagi ibadah diganggu? Ya, itu orang yang tidurnya aja pakai ilmu. Saya kena napasnya dia, saya terbakar. Ini orang yang sholat gak pakai ilmu, mau 1000 rakaat juga gak dihitung. Kayak gitu. Kayak kita kerja harus pakai fingerprint. Ini orang kerja gak pakai fingerprint, gak dihitung sama bosnya, kayak gitu. Ya, harus ada aturan. Nah ibadah juga ada aturan. Nah tingkatkan daripada kualitas. Yang kedua, ini saya ulang-ulang biar paham, ya, biar yang namanya diingat. Jadi biar ada perubahan, gitu. Ya, biar ada perubahan, jangan yang namanya gitu-gitu aja. Ya. Yang pertama tadi jaga sholat, tingkatkan kualitas sholat kita. Yang kedua apa? Ayo ada andil di dalam dakwah. Ini penting. Niat. Tadi kita kerja, niat. Nah, jaga orang tua, niat, ajarin yang namanya minum yang benar. Minum yang benar, minumnya Rasulullah. Dia nggak paham Rasulullah. Minum yang benar pakai tangan kanan. Kenapa? Kalau misalkan nanya, ya lihat kita cebok pakai tangan kanan atau tangan kiri? Oh tangan kanan. Tangan kiri ceboknya tangan kanan. Ceboknya tangan kiri. Masa iya kita minum sama cebok sama? Masuk akal kata dia. Udah dibilangin lah di sini yang namanya tadi, yang namanya Islam, namanya ngajarin minum aja diajarin. Sudah lah, ya perlahan. Berapa tahun kita kasih tahu perlahan-lahan, ya tidak menutup kemungkinan yang kita seperti ini bisa yang namanya banyak mengislamkan daripada orang-orang lain. Ya, nyenangin hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik, berikan kita hidayah, berikan kita inayah. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat-hajat kita, sehatkan badan kita, kabulkan hajat-hajat kita, dijauhkan daripada keburukan. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah wa damamal afiyah wa syukra alal afiyah. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa anhum ali wafiqna lil khair wa inna alaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang